Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Muslim, apa kabar? Lama kita tidak bertemu ya. Sekarang sudah di tahun 2022. Kembali Kuldi hadir. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama seger nih, tahun baru. Tahun baru, Semangat baru ya. Amin. Semangat baru, kemudian sesuatu hal yang baru lah, mudah-mudahan tahun ini akan lebih baik dari tahun kemarin. Amin. Dan Kuldi udah hampir 17 nabi yang kita ceritakan dalam sejarah nabi ini ya. 17 sudah ya. 17 di Kuldi ya. Dari 25 nabi yang tertera dalam Al-Qur'an ya, yang tersebut dalam Al-Qur'an. Jadi masih tinggal 8 nabi lagi. Tetapi karena ini baru tahun baru nih. Ya. Jadi kita kilas balik aja dulu kali ya. Sejarah para nabi dari sejak nabi yang pertama itu Adam alaihissalam sampai ke yang terakhir kita hadir di Kuldi, yaitu Nabi Sulaiman alaihissalam. Sulaiman terakhir ya? Iya, begitu Ustaz. Ya. Silakan. Dan mitra muslim seperti biasa jangan lupa di Kuldi biar agar tetap kita berjalan. Ya. Subscribe, share juga boleh, like ya, dan komen juga boleh. Ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kita kilas balik ke belakang. Ya. Sejak kita hadir dalam acara Kuldi ya 1 tahun yang lalu, kita sudah bicara tentang Nabi Adam. Ya, Nabi Adam alaihissalam. Mungkin kita lebih fokus kepada periodik tahun ya. Tahun keberadaan itu ya. Kira-kira sesuai dengan beberapa literatur yang kita dapati bahwa Nabi Adam itu hidup lah ya, atau menyebarkan dakwahnya kepada keluarganya, kan dia belum punya anak, masih di hawa antara keluarga aja ya. Antara keluarga, jadi diutus untuk keluarganya saja. Itu diperkirakan sekitar tahun 6000 sebelum Masehi. 6000 sebelum Masehi. Ya, itu Nabi Adam. 6000 sebelum Masehi. Setelah itu dia punya cucu keturunan yaitu Nabi Idris yang kedua ya. Jadi kita runtut nih. Iya. Nabi Idris itu kalau lihat dalam sejarah dikatakan dia diutus untuk keturunan Qabil, putranya dari Nabi Adam. Putra Nabi Adam. Nah, jadi putra Nabi Adam melahirkan memiliki keturunan, maka diutuslah Nabi Idris untuk menyebarkan dakwah ketauhidan kepada putra-putranya. Mungkin juga udah ada cucunya barangkali saat itu ya. Iya, cucu-cucunya. Termasuk kita nih, cucu yang akhir zaman. Kita lain lagi, kita nanti kita Bani Muhammad ya, dari umat Muhammad. Itu periodenya bisa dikatakan 4500-an sebelum Masehi. Ya. Berarti sebelum itu bumi sudah diciptakan. Sudah jauh sebelum itu. Ya. Idris. Kemudian setelah Nabi Idris, yang ketiga Nabi Nuh. Ya, Nabi Nuh ini masih keturunan daripada Nabi Idris juga ya. Idris itu pada periode 4000, persisnya 3995 sebelum Masehi diutusnya. Ya, diutusnya untuk kaumnya Nabi Nuh. Kaum Nuh. Itu yang ketiga. Udah berapa? 3 ya? 3, iya. Setelah Nabi Nuh, Nabi Hud. Nah, Nabi Hud ini diutus untuk kaum Ad. Kaum Ad ya. Diutusnya Hud ini bertebaran masyarakatnya itu di daerah Yaman. Makanya makamnya Nabi Hud ada di Yaman. Ya. Yaman. Jadi ini nabi pertama yang dikategorikan nabi Arab. Nabi Hud ini ya? Hud jadi Nabi Arab. Jadi kan di dalam sejarah yang Nabi Arab itu sebetulnya bukan semua. Nabi Hud, Nabi Soleh, kemudian Nabi Syuaib itu disebut Nabi Arab. Bangsa Arab. Itu untuk bangsa Arab dan Nabi Muhammad. Selain itu bisa dikatakan Bani Israel. Bani Israel semuanya ya. Bani Israel. Sampai dengan Isa itu Bani Israel. Jadi ulang lagi, Adam sudah, Idris sudah, Nuh sudah, Hud itu tahunnya sekitar 2550 sebelum Masehi. Sebelum Masehi juga ya. Diutusnya jadi urutannya gitu. Setelah Nabi Hud baru Nabi Soleh. Nabi Soleh. Nah, Nabi Soleh
selangnya mungkin sekitar 100 tahun lah. Jadi 2200-an, 2100 sebelum Masehi. Gitu. Yang kelima ya. Adam, Iblis, Nuh, Hud, Soleh. Nah, Nabi Soleh juga termasuk nabi yang diutus untuk kaum Samud, ada dalam Al-Qur'an, kaum Samud. Masih Arab juga ya. Masih Arab juga. Setelah Nabi Soleh baru mulai lahir nenek moyangnya para nabi. Ibrahim. Nah, Ibrahim. Jadi Ibrahim diutus itu untuk bangsa Kaldan disebut. Kaldan itu di Irak. Kan Nabi Ibrahim lahir di Irak. Oh, di Irak ya. Kaldanium itu di Irak. Iya. Jadi Nabi Ibrahim lahir di Ur, kemudian dia hijrah ke Palestina dan wafat di Palestina. Iya. Tapi dia diutusnya untuk bangsanya bangsa Kaldan. Itu periodiknya sekitar 2000-an ya sebelum Masehi. Jadi kurang lebih dengan sekarang hampir 4.000 tahun. Berarti selang waktu antara nabi-nabi itu hampir 100 tahunan ya. 1 tahunan, apalagi Nabi Adam dengan itu hampir 1000 tahun kan, usianya 1000 tahun. Iya, 1000 tahun ya. Jadi itu produknya. Nah, Nabi Ibrahim bukan melahirkan sih, sebelumnya dia dengan keponakannya Nabi Lut. Ya kan datang dari Irak, dari Ur sana bersama-sama dengan keponakannya si Lut. Itu berarti tahunnya hampir sama lah. Iya. Tahun 1900-an sebelum Masehi. Nah, Nabi Lut diutus untuk kaum Lut. Nah, kaum Lut yang sangat terkenal sekali ya. LGBT ya? Iya. Apa singkatan LGBT? LGBT ya seperti itulah. penyimpangan yang lesbi tidak wajar, yang ya memang di luar apa yang kodratnya gitu kan ya. Di luar kodratnya dia diutus untuk kaum Lut yang sekarang disebut dengan kaum Sodom. Nah, akhirnya disebut dengan sodomi ya. Nah, sodomi rasa kari ayam. Sodomi. Kemudian setelah urutannya ya, setelah Lut ini Nabi Ibrahim melahirkan putra dari Sarah, dari Hajar, yaitu Ismail diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi nabi untuk orang-orang Yaman. Orang Yaman. Di Yaman saat itu ya? Enggak, diutusnya ke Makkah, tapi kan belum ada penduduk. Oh iya, belum ada penduduk, masih kosong kan. Dia berdua aja sama ibunya. Iya. Sama Siti Sarah berdua ya. Kemudian datang orang Jurhum dari Yaman, menetap di situ, numpang hidup di situ karena ada air. Iya. Akhirnya Nabi Ismail berdakwah dan beristrikan istrinya dari orang Jurhum. Gitu. Berarti memang di Makkah saat itu penduduk yang pertama itu dari Yaman. Dari Yaman ya. Keturunan Yaman. Jadi Arab Yaman. Itu periodiknya sekitar tahun 1650 sebelum Masehi. Jadi urutannya kalau Nabi Ismail yang ke-8 ya, setelah Lut Nabi Ismail. Nah, kemudian setelah Nabi Ismail lahirlah Nabi Ishak. Ya, jadi kan lahirnya Ismail dulu baru Ishak. Iya. Ya, setelah Nabi Ibrahim punya anak dari Hajar itu si Nabi Ismail. Maka kemudian Allah memberikan rezeki kepada Nabi Ibrahim melalui kandungan Siti Sarah, lahirlah Ishak. Nah, jadi Ishak periodiknya itu setelah Ismail. Jadi Ismail dengan Ishak itu beda ibu ya? Beda ibu. Iya. Yang satu Sarah, yang satu Hajar. Siti Hajar. Ya, periodiknya kurang lebih ya sekitar 1850 karena beda tipis ya antara kedua itu. Nah, dari Ishak lah kemudian lahir Yakub. Nabi Yakub ya kan. Nabi Ishak punya anak dua kembar, Isu dan Yakub. Nah, Isu dia lari ke Eropa, ke Yunan, bukan ke Yunan ya, ke Eropa sana. Yunan lah, disebut Yunan. Kalau Romawi ya, bukan? Ya, nanti akan menjadi Romawi. Sana, ya. Isu. Kemudian adik kembarnya, karena kembar ya, adik kembarnya Yakub itu untuk Bani Israel di Palestina. Oh, sudah di Palestina ya? Palestina. Kemudian setelah Yakub
Yakub punya 12 anak. Ya, salah satunya menjadi nabi, yaitu Nabi Yusuf. Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi Yusuf nabi yang ke-11. Nabi yang ke-11, tahunnya sekitar 1795 sebelum Masehi. Berarti sudah era Mesir ya? Iya, dia Nabi diutus. Yusuf, ya, Nabi Yusuf. Kalau tadi Nabi Yakub, bapaknya diutus untuk Bani Israel, Yusuf diutus untuk dua kaum Bani Israel. Pertama kaum ini Heksos dulu. Heksos yang Heksos, ada di Mesir. Gitu, iya. Heksos. Kemudian juga berdakwah untuk Bani Israel yang ada di sana, Mesir. yang di Mesir. Karena kan Nabi Yusuf juga meninggalnya di Mesir. Ya. Yang lain kan meninggalnya di termasuk Nabi Yakub. Nabi Yakub meninggal di Mesir pada waktu dia diundang oleh anaknya Nabi Yusuf tinggal di Mesir ketika Nabi Yusuf menjadi raja. Bukan raja, wazir atau menteri dalam kabinetnya Firaun waktu itu ya. Dia tinggal sama-sama Yusuf dengan Heksos tentunya. Kemudian Yakub meninggal di sana, tapi pesannya adalah Nabi Yakub ingin dikuburkan di Palestina. Maka dibawalah atas izin raja Heksos, Nabi Yakub diantar oleh putranya sendiri Nabi Yusuf ke Hebron. Di Hebron itu kan Nabi Yakub. Ya. Termasuk Yusuf ya? Iya. Enggak, di sana Ibrahim, Nabi Ishak. Ishak sama Yakub. Nabi Yakub. Iya. Di Hebron. Ya. Nah, termasuk juga Nabi Yusuf meninggal di Mesir. Meninggal di Mesir, dimakamkan di Mesir. Lalu pada zaman nanti Nabi Musa, jasad Nabi Yusuf dibawa ke Palestina. Dipindahkan. Gitu. Ketika bangsa Bani Israel menyasar selama 40 tahun itu ya, zaman Nabi Musa ya kan, nyasar 40 tahun tuh nggak ketemu rumahnya atau tendanya. Ternyata ada hal yang ketinggalan. Kenapa? Itu Nabi Yusuf kenapa nggak dibawa gitu? Karena pesannya pesannya sebelum meninggal apa istilahnya? Wasiat kan. Wasiatnya kalau dia meninggal pengennya bisa dengan orang di Palestina, di Hebron ya. Akhirnya Nabi Musa dengan beberapa koleganya katakan mencari Bani Israel yang tua, yang agak tua. Ketemulah dia dengan seorang yang tua, nenek tua, minta di mana kira-kira makamnya Nabi Yusuf. Akhirnya kembali lagi ke Mesir ya. Ditunjukkan, akhirnya ditunjukkan oleh si nenek ini, makamnya di samping Nil. Di dalam air. Akhirnya digali, jasadnya dibawa ke Sinai. Baru bangsa Bani Israel yang tadinya nyasar itu terang benderang, baru ketemu rumahnya gitu. Tapi Nabi Musa sendiri nggak sempat kembali ke Palestina karena sudah meninggal di situ ya? Iya, dia meninggal di sana. Akhirnya pimpinan diambil alih sama Yusha bin Nun itu ya? Iya, yang makamnya ada di Yordan ya? Di Yordan, Nabi Yusha. Jadi itu Yusuf alaihissalam. Itu periodenya Yusuf ini sekitar 1700-an tadi ya, sebelum Masehi. Setelah Yusuf Nabi yang ke berapa ya? 12 ya. 12. Nah Nabi yang ke-12 ini Syuaib. Konon dalam suatu kitab dikatakan Syuaib ini adalah putra daripada Nabi Ibrahim, istri yang ketiga. Dalam kitab. Jadi istri pertama Nabi Ibrahim adalah Sarah. Istrinya Sarah yang melahirkan Ismail. Kemudian Sarah meninggal. Hajar meninggal Ismail. Sarah Ishak. Nah, istri yang ketiga ini adalah Kanturoh itu yang melahirkan Nabi Syuaib. Nah, itu jadi dari situ kisahnya. Dan Nabi Syuaib merupakan nabi, termasuk nabi Arab ya, diutus untuk bangsa Madian, dan dia merupakan salah satu nabi yang disebut nabi berbangsa Arab. Gitu. Jadi kalau tidak salah Nabi Syuaib itu di perjalanan makam itu di perjalanan antara Yordan ke Palestina ya? Ya, Nabi Syuaib. Iya, ada Nabi Syuaib. Ada makamnya di sana di Madian. Itu pengutusannya itu sekitar tahun 1550 sebelum Masehi. Berarti kurang lebih 3500 dari sekarang mungkin kira-kira. Ini menurut literatur ya, saya baca menurut literatur yang saya baca. Dari Syuaib
Nah, Syuaib juga merupakan mertuanya Nabi Musa kan nanti. Karena Nabi Musa nikah dengan anaknya Nabi Syuaib. Nabi Musa alaihissalam nanti dia nikah dengan putrinya Nabi Syuaib yang namanya Sapuroh. Nah itu. Sapuroh putrinya Nabi Syuaib. Nabi Musa apa? Enggak, Nabi Syuaib dinikahkan oleh Nabi Musa. Jadi mertua ya. Syuaib itu mertuanya Nabi Musa. Setelah Syuaib, nah saudaranya Nabi Yakub, kembarannya Nabi Yakub yang namanya Isu melahirkan seorang anak namanya Ayub yang ada di Roma tadi, Yunan. Nabi Ayub. Nah, jadi Ayub dari sana tuh dari Yunani. Nabi Ayub itu periodenya 1500, karena nggak jauh beda dengan Nabi Syuaib. Syuaib 1550, Nabi Ayub 1500. Nah, di bawah Nabi Ayub punya putra namanya Zulkifli. Zulkifli. Nah, Zulkifli ini kita kelewat, kita belum cerita tentang Zulkifli. Belum ya? Belum, kelihatannya. Iya. Putranya nanti kita akan ceritakan kisah tentang Nabi Zulkifli tadi. Zulkifli. Nah, setelah Zulkifli baru ke Musa. Ke Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa kan saudaranya Nabi Harun, kakaknya. Iya. Nah, jadi setelah Nabi Musa, Nabi Harun kurang lebih mereka diutus untuk Bani Israel pada tahun 1450 sebelum Masehi. Jadi urutan Nabi Musa urutan yang ke 15 kurang lebih ya. Urutannya dan urutan Nabi ke 15 ya. 15. Ya. Kemudian yang ke 16 itu Nabi Harun. Setelah Nabi Harun, Nabi Daud. Palestina ya? Palestina semua ini. Palestina semua ya. Jadi kan Bani Israel sudah dibawa masuk oleh Musa. Kemudian lahirlah seorang panglima perang yang namanya Daud alaihissalam. Kemudian Nabi Daud ini tahunnya tahun 1000-an, sudah mulai 1000-an sebelum Masehi. Dan itu seorang nabi juga seorang raja ya. Nah, dia seorang nabi dan seorang raja, dan dialah yang mempersatukan Bani Israel di Palestina. Atau disebut di negara Kanaan. Kalau orang sana mah bilangnya King David ya, King David ya. Karena mereka tidak menganggap dia itu nabi. Raja itu raja, termasuk juga Solomon. Salaman putra daripada Nabi Daud. Dia juga disebut dengan Raja Solomon. Nabi Sulaiman itu. Nabi Sulaiman itu yang akhirnya membangun disebut Haikal Sulaiman. Haikal Sulaiman di Palestina. Di Palestina. Tepatnya di kawasan Aqsa sekarang ya? Iya. Haikal Sulaiman di Gunung Moria, itu di kawasan Masjidil Aqsa. Iya. Cerita kita memang baru sampai di situ. Baru sampai Nabi Sulaiman. Setelah Nabi Sulaiman nanti ada mungkin episode berikutnya ya, ada Ilyas, ada Ilyasa, kemudian ada siapa lagi, Ilyasa, ada Yunus. Nabi Yunus alaihissalam yang dimakan ikan. Iya, di dalam perut ikan hiu ya. Kemudian ada, ini ada Nabi Zakaria. Nabi Zakaria kemudian yang dibunuh ya. Nabi Zakaria dibunuh, kemudian Nabi Yahya. Putra daripada Zakaria. Setelah itu Isa. Setelah itu Isa alaihissalam atau disebut Isa Al-Masih. Kemudian terakhir adalah baginda Rasulullah SAW yang lahir pada tahun 600 Masehi. Tahun Nabi Musa kan dihitungnya 1 Masehi. Jadi memang kalau kita lihat dari Nabi Adam memang kait semua nabi ya, memang keturunannya sama gitu ya. Betul. Cuma ada beberapa tadi yang keturunan Arab hanya 4 nabi tadi. 4 nabi ya, kurang lebih 4 nabi dari nabi-nabi yang kita ini sebetulnya 25 nabi adalah nabi yang tertera dalam Al-Quran. Padahal sebenarnya nabi ada ya banyak banget yang tidak tertera dalam Al-Quran ya. Nanti ada Nabi Hezkiel, Nabi Daniel, Nabi Ezra, penyerang nomor 7 itu pakai walian. Ezra walian itu kemarin. Iya. Ada Hagi, ada Amik, Syam'il, banyak sekali nama-nama nabi. Kalau memang ada waktu nanti kita akan kupas
kupas sedikit juga. Termasuk Yusha bin Nun itu tidak Tidak tercatat cantum ya dalam Al-Quran. Tapi dalam sejarah kaitan dengan Nabi Musa saat itu memang sangat berperan ya, membawa kaum Bani Israel kembali ke Palestina. Iya. Jadi ya itu kira-kira insya Allah program kita di tahun 2022 ini. Paling tidak di tahun baru ini kita bisa mengingat kembali refresh ya dari kisah perjalanan sejarah para nabi yang termaktub atau tersurat dalam Al-Quran itu sendiri. Luar biasa. Dan kita sobat mitra muslim nanti akan kita lanjut dengan nabi berikutnya. Nabi berikutnya setelah periode Nabi Sulaiman terakhir. Iya, setelah Nabi Sulaiman. Ya, baik. Mudah-mudahan ini bisa kembali lagi mengingat kita kisah-kisah atau sejarah para nabi yang sudah kita ceritakan dalam Kuldi. Dalam Kuldi. Baik mitra muslim, mudah-mudahan ini sangat bermanfaat bagi semuanya dan terus ikuti Kuldi karena di sini kita akan semakin memperkuat keimanan kita dengan menapak sejarah zaman nabi-nabi terdahulu hingga nabi akhir zaman Nabi Allah SAW ya. Baik Ustaz, silakan ditutup. Baik, terima kasih mitra muslim dan tentunya pada tahun 2022 ini mudah-mudahan kita makin semangat. Walaupun usia kita bertambah tapi tetap semangat, keimanan kita makin bertambah dan tentunya mudah-mudahan apa yang kami sajikan lewat Kuldi di YouTube Satriani Wisata memberikan manfaat untuk kita semua dan bagi kita tentunya pembelajaran karena kita juga masih belajar. Jadi banyak tahu sejarah ini setelah saya alhamdulillah berabdi dengan Ustaz. Saya juga harus belajar. Itulah pentingnya memang kita bersahabat dengan siapa ya. Seperti pepatah mengatakan kalau kita bergaul dengan tukang pandai besi, kita akan terkena cipratan panas api. Tapi kalau kita bergaul dengan tukang minyak wangi, minimal kita akan wangi. Maka sering-sering kecondet. Beli minyak wangi. Bukan iklan ya. Baik. Mitra muslim kita pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bicara tentang sejarah Islam, yuk tonton di YouTube channel Satriani. Tentunya jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ikuti channel Edi Hamdi. Kuldi. Kuliah bersama Edi Hamdi. Nah, jangan lupa like, Subscribe and share. sampai jumpa.